Halo Sobat Lebaru, bersama saya Desi. Saya Saiful. Bertemu kembali bersama kami di pekan ketiga bulan Maret 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru gandeng LPK Biwot latih warga binaan buat sabun batak. Pemasyarakatan bersih-bersih Lapas Banjarbaru mengadakan razia kamar hunian warga binaan bersama aparat penegak hukum. Lapas Banjarbaru dan Kodim 1006 Banjar tekan perpanjangan PKS pengamanan dan pembinaan warga binaan. Kalapas Banjarbaru dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan jalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Lapas Banjarbaru jalin sinergi dan silaturahmi dengan PN Banjarbaru. Kalapas Banjarbaru dampingi Kakanwil Dirjen Paskalsel bangun sinergi dengan BLK Kalimantan Selatan. Jumat berkah, petugas dan DWP Lapas Banjarbaru berbagi takjil pada masyarakat. Perkuat kebersamaan Lapas Banjarbaru, bukber dengan jurnalis dan warga binaan. Dan inilah Lebaru Sepekan. Lapas Banjarbaru gandeng LPK Biwot latih warga binaan membuat sabun batang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru adakan pelatihan pembuatan sabun batang bagi 10 warga binaan yang akan berlangsung selama 6 hari. Pada pelatihan tersebut, Lapas Banjarbaru bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan Biwot Banjarbaru. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawi Bawa mengatakan pelatihan tersebut sebagai wujud implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan, lapas tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak eksternal. Sementara itu, instruktur dari LPK Biwot Banjarbaru, Reni Andrina, menyampaikan dalam pelatihan tersebut warga binaan diajarkan mulai dari bahan-bahan yang digunakan, teknik pencampuran, hingga proses pembentukan sabun. Materi disajikan secara interaktif dan praktis, memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk langsung mencoba dan buat sabun dengan instruktur keterampilan. Salah satu peserta pelatihan, Johan Nuritman, mengatakan pelatihan itu adalah momentum yang tepat bagi dirinya untuk mempunyai keahlian membuat sabun batang. Pelatihan ini penting baginya untuk mengembangkan potensi diri. Pemasyarakatan bersih-bersih, Lapas Banjarbaru melakukan razia warga binaan pemasyarakatan bersama aparat penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kepolisian Sektor Cempaka, dan Komando Rayon Militer 1006007 Banjarbaru gelar razia kamar warga binaan. Razia bertajuk Pemasyarakatan Bersih-bersih dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawi Bawa, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan aparat penegak hukum yang selalu datang membantu dan mendukung kami dalam setiap razia yang digelar. Pemasyarakatan bersih-bersih ini salah satu rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-61. Tujuan utama dari razia kamar warga binaan ini adalah memberantas handphone, pungutan liar, dan narkotika atau Halinar. Wayan menekankan, razia ini merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya terkait pemberantasan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala BNNK Banjarbaru, Arif Wahyu Bibi Harta, mengapresiasi razia gabungan tersebut. Ia sangat mendukung hal ini, meneguhkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama mencapai cita-cita Indonesia bersih narkoba. Razia tersebut menyasar 4 kamar warga binaan Blok Guatalo dan 4 kamar warga binaan Blok Kutai. Para petugas gabungan berhasil menemukan sejumlah barang terlarang yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lapas, di antaranya terminal listrik dan kabel rakitan, balok kayu, paku, kaleng, alat cukur, dan korek api gas.
Kemudian, semua barang temuan ini langsung dimusnahkan. Lapas Banjarbaru dan Kodim 1006 Banjar tekan perpanjangan PKS, pengamanan dan pembinaan warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawiwawa, dan Komandan Komando Distrik Militer 1006 Banjar, Letkol Kavaleri Zulkifler Sembiring, menandatangani perpanjangan perjanjian kerjasama. Kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam bidang pengamanan dan pembinaan kesadaran hukum berbangsa dan bernegara bagi warga binaan. Wayan menjelaskan PKS ini bertujuan memberikan pelayanan maksimal, khususnya kepada warga binaan. Sementara itu, Letkol Kavaleri Zulkifler Sembiring menyambut baik PKS tersebut karena berjalan dengan tujuan organisasi. PKS antara Lapas Banjarbaru dan Kodim 1006 Banjar akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. PKS tersebut dalam bentuk pengamanan sambang, bantuan pengamanan di hari besar, razia bersama, pelatihan menembak bagi petugas, serta penyuluhan kesadaran hukum berbangsa dan bernegara yang diperuntukkan bagi petugas dan warga binaan. Turut hadir para pejabat struktural Lapas Banjarbaru, diantaranya Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Sabar Anju Padang, Kepala Subseksi Kamtib Syahri Mulyanto, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Andi Triwidianto. Selain itu hadir juga para pejabat Kodim 1006 Banjar. Kalapas Banjarbaru dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawiwawa, dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, audensi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Nur Rifai. Pertemuan tersebut guna membangun sinergi, mendukung pemasaran dan pengembangan produk UMKM hasil karya warga binaan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Wayan menjelaskan, audensi tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama berkelanjutan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan dan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan program pembinaan kemandirian warga binaan di Kalimantan Selatan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, berharap dukungan penuh dari Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan dalam memasarkan dan mengembangkan produk hasil karya warga binaan, termasuk dalam keikutsertaan pada berbagai event expo dan pameran UMKM yang digelar di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Nur Rifai, menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan warga binaan. Dinas siap memfasilitasi partisipasi produk warga binaan dalam berbagai pameran UMKM dan membantu memasarkan produk mereka ke jaringan usaha yang lebih luas. Lapas Banjarbaru jalin sinergi dan silaturahmi dengan PN Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru jalin sinergi dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui kunjungan silaturahmi. Silaturahmi tersebut bertujuan untuk berkoordinasi dan memperkuat sinergi dengan PN Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta, menyampaikan sejumlah hal, diantaranya peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, percepatan penyelesaian administrasi peradilan untuk mengurangi kasus tahanan yang mengalami overstay. Selain itu juga dibahas optimalisasi sistem informasi, manajemen perkara, berpadu, dan penanganan tahanan dan narapidana dengan gangguan jiwa (ODGJ). Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Banjarbaru, Agus Safwan Aminaya, menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dibahas. Pertemuan ini merupakan langkah dalam mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yaitu poin mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi komprehensif. Kedua pihak pun saling bertukar pengalaman dan informasi, serta membahas tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai aparat penegak hukum yang saling mendukung satu sama lain. Turut hadir mendampingi Kalapas Banjarbaru dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Seksi Bimbingan Narapidana
Anak Didik dan Kegiatan Kerja Bagus Paras STK, dan Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Taufikur Rahman. Sementara itu dari Pengadilan Negeri Banjarbaru hadir Panitera Fahrul Rifani mendampingi Ketua PN Banjarbaru. Kalapas Banjarbaru dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Kalimantan Selatan bangun sinergi dengan BLK Kalimantan Selatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Mulyadi audiensi dengan Kepala Balai Latihan Kerja Kalimantan Selatan Said M. Yusfiansah Al-Asmatkan di Banjarbaru. Audiensi ini untuk menjalin sinergi dan silaturahmi guna meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Wayan mengatakan, hari ini ia mendampingi Bapak Kakanwil untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi memperkuat sinergi antara pemasyarakatan dan BLK. Sinergi ini dilakukan untuk membantu warga binaan agar menjadi lebih mandiri dan produktif dengan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat sebagai bekal setelah bebas nanti. Sementara itu, Kakanwil Ditjen Paskalsel Mulyadi menyampaikan pertemuan tersebut untuk memperkuat sinergi antara pemasyarakatan dan BLK. Ia pun meminta dukungan penuh dari BLK Kalsel untuk penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Kepala BLK Kalsel Said M. Yusfiansah Al-Asmatkan menyambut baik kunjungan yang dilakukan Kakanwil Ditjen Pas Kalsel dan jajaran di satuan kerjanya. Ia pun menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Selain Kalapas Banjarbaru, turut hadir mendampingi Kakanwil Ditjen Pas Kalsel dalam kunjungan tersebut, yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Sugito dan Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal Isnawan. Jumat Berkah, petugas dan DWP Lapas Banjarbaru berbagi takjil kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru berbagi takjil jelang buka puasa kepada masyarakat yang melintas di Jalan Trikora dekat Bundaran Palem Banjarbaru. Takjil yang dibagikan terdiri dari makanan dan minuman, semuanya habis terbagi kepada para pengguna jalan. Kegiatan dipimpin oleh Bagus Paras STK selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja, dan diikuti para pejabat struktural, staf pegawai, dan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan. Bagus menjelaskan, berbagi takjil ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Senyum sumringah terpancar dari wajah penerima takjil. Salah satunya pengendara motor yang melintas, Ahmad, merasa senang mendapat takjil. Melalui kegiatan ini, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat, terutama di momen Ramadan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Lebih lanjut, Wayan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta moto pemasyarakatan pasti berdampak untuk masyarakat yang dicanangkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi. Perkuat kebersamaan, Lapas Banjarbaru bukber dengan jurnalis dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru menggelar acara buka puasa bersama dengan jurnalis dan warga binaan di Masjid Al-Ikhlas Lapas Banjarbaru. Kegiatan ini menjadi momen penuh makna dan kebersamaan antara petugas dengan jurnalis dan warga binaan. Dalam sambutannya, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa menerangkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian, silaturahmi, dan kebersamaan antara petugas, warga binaan, serta jurnalis. Wayan memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang selama ini turut mengawal pemberitaan positif dan edukatif seputar pemasyarakatan, khususnya Lapas Banjarbaru. Ia pun mengajak para insan pers untuk senantiasa mendukung program pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi. Lebih lanjut, Wayan juga menyampaikan pesan mendalam kepada masyarakat. Ia mengajak agar tidak lagi memandang para warga binaan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang tengah menjalani proses pembinaan diri. Acara bukber ini juga menjadi kesempatan bagi jurnalis untuk memberikan kritik, saran, dan masukan kepada Lapas Banjarbaru. Beberapa jurnalis yang hadir menyampaikan pandangan mereka terkait transparansi informasi dan perlunya peningkatan layanan kepada masyarakat dan pembinaan bagi warga binaan. Diskusi yang hangat dan konstruktif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi di Lapas Banjarbaru.
Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labarus pekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya, tentunya dengan berita menarik seputar Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update berita terbaru. Sampai jumpa.